Donald Trump ini narsis bukan main ya. Dia bukan cuma percaya diri, tapi dia juga merasa bahwa dunia ini berputar mengelilingi dirinya. Dia yakin bahwa dirinya lah mataharinya. Sayangnya memang benar adanya. Di bawah kepemimpinannya, Trump sekali lagi berhasil untuk membuktikan bahwa Amerika Serikat masih menjadi pusat ekonomi global. Karena satu pernyataan darinya, pasar saham dan kurs puluhan negara rungkat. Tapi Trump akhirnya cuma duduk santai sambil bilang, America first baby, be cool, everything is going to work out well, it's time to buy. Begitu ditweet di Truth Socialnya, pasar saham global langsung pesta pora. 75 negara reaktif dan juga mencoba untuk memberikan respons. Dan tidak lebih dari 5 negara yang mencoba untuk membalas atau lewat proses retaliasi. Sedangkan 75 lainnya, salah satunya adalah negara kita Indonesia, memilih untuk berdiplomasi atau langkah negosiasi yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk menunda tarif selama 90 hari ke depan. Apakah ini artinya dari perspektif ekonomi, sang presiden negara adidaya berhasil untuk menundukkan dunia dan bagaimana nasib para pengusaha lokal di tengah ketidakpastian yang terjadi? Apa yang akan terjadi 90 hari ke depannya? Mari kita bahas dalam Editor's View kali ini. Dan kalau kita lihat dari fenomena ini, sebenarnya kurang dari 1 pekan ya. Trump ini memberikan pernyataan-pernyataan yang langsung memberikan reaksi terhadap pasar global. Dan tidak hanya pasar saja, tapi juga kurs dari mata uang puluhan negara. Apakah dari perspektif ini bisa kita katakan bahwa Trump sudah berhasil untuk menundukkan dunia dari perspektif ekonomi? Silakan Mbak Sefty pandangannya. Ya itulah ya kalau misalnya kita dealing dengan presiden yang pedagang, traders gitu ya. Jadi pernyataannya itu ya memang akhirnya untuk mempengaruhi pasar. Memang kan dari awal kan redaksi memang sudah melihat itu kan ya. Ini terbukti juga dengan hari ini. Maksudnya Rabu kemarin waktu US. Pada saat sebelum penundaan diumumkan, Trump itu udah keluar-keluar kan di Truth Social. Udah bilang, be cool America, everything is going to be well. Terus habis itu dia mengatakan bahwa this is a great time to buy gitu kan ya. Itu sebenarnya salah satu caranya mempengaruhi pasar, kasih woro-woro tanda nih ke pasar. Kalau misalnya nanti sebentar lagi gue mau nunda nih aturan dari kenaikan tarif. Jadi kalau kita lihat nih sebenarnya nih, kalau mau kaya nggak usah jadi koruptor deh di sini. Sekarang lihat aja deh Trump ngomong apa di Truth Social deh. Nanti ikutin aja, pantau terus gitu. Kayak ada orang dalam di pemerintahan yang mau gerakin saham gitu loh. Oke, ini menarik begitu ya. Sebenarnya kalau Mbak Sefty bilang kalau mau kaya, cepat kaya, ya udah pantau aja Truth Socialnya Donald Trump. Tapi gimana nasibnya dengan para pengusaha? Mbak Sefty yang memang harus berencana panjang kan. Yang namanya kalau kita bicara soal produksi apa segala macam, ini kan bukan bicara soal hari per hari, tapi kita bicara soal 1 semester bahkan tahunan. Tapi jangan salah loh, Trump itu sendiri sahamnya hari ini juga naik gara-gara penundaan. Jadi saham dia, perusahaan yang menjadi perusahaan induk dari Truth Social itu mengalami kenaikan sampai 19% loh sahamnya. Jadi ya buktinya pengusaha ya mengikuti apa yang diomongin Trump kan akhirnya naik juga tuh sahamnya kan ya. Yes, betul sekali. Setelah berhari-hari memerah gitu kan, sekarang saatnya untuk serok dulu gitu kali. Kalau Mas Ai gimana pandangannya? Apakah setuju dengan situasi ini? Sebenarnya lebih ke apakah sebenarnya situasi ini sehat bagi pasar saham secara global dan juga secara domestik kita Indonesia, bahwa ternyata memang kontribusi dari sentimen internasional sebesar itu terhadap pergerakan pasar domestik kita. Ya, suka tidak suka Amerika ini masih jadi center of the earth untuk ekonomi dan juga investasi dunia ya, karena uang-uang besar itu semua sumbernya dari sana gitu. Makanya nggak heran kalau kita lihat reaksi pasarnya itu begitu masif ketika Trump tweet tadi ya, it's time to buy gitu kan. Ketika di Wall Street tuh cetak rekor, mau nggak mau di bursa-bursa negara lain, apalagi Indonesia yang memang secara scoop lebih kecil, market cap-nya pasti akan naiknya kencang banget. Dan terbukti pagi hari ketika dibuka udah naik 5% gitu kan. Itu jarang sekali terjadi, bahkan mungkin hampir nggak pernah terjadi kali ya. Dalam waktu singkat IHSG langsung naik 5%, itu kan suatu hal yang luar biasa gitu. Jadi memang sentimen dari Trump itu memang sangat mempengaruhi ya, harus diakui. Tapi memang secara jangka panjang ya nggak sehat juga gitu. Yes. Karena gini, investor atau investasi di pasar modal itu sebenarnya kan lebih baik kalau long term gitu ya. Betul. Karena lebih sustain gitu ya, secara risiko juga lebih kecil gitu ya dibanding kita trading gitu ya. Ya cuman ya tadi seperti Sefty bilang, kalau dealing with
pengusaha atau pedagang ya susah juga gitu. Kita mau nggak mau harus mengikuti arah kebijakan atau arah omongan dari si Donald Trump ini, karena ya suka tidak suka itu tadi masih memberikan pengaruh yang masif gitu ya untuk pasar saham atau pasar modal global ya.